Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng kita ya. Nah, Gimana kabarnya? gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat di masa-masa yang luar biasa ini teman-teman ya. Selalu jaga Selalu jaga kesehatan. kesehatan terus. Nah teman-teman, kemarin kan kita upload video ya yang mengenai Mas Agus dan Mbak Tuti yang berhidroponik pakai barang bekas Ya, yang dengan salah omset yang satu luar biasa. salah satu teman kita pegiat hidroponik di kawasan Cigugur Kuningan, Jawa Barat ya. Kemarin kita ke sana, terus kita bikin video, kita liput tanya jawab ya gitu. Betul. Q&A dengan Mbak Tuti dan Mas Agus. Nah, di situ beliau menceritakan pengalaman mereka berdua memulai berhidroponik. Betul, menggunakan barang bekas. Nah, itu dia. Omsetnya luar biasa dan kita juga kaget ya. Maksudnya setelah kita publish di YouTube, terus komentar-komentar tuh banyak banget. Kita juga kaget, ternyata viewernya juga luar biasa banyak banget. Dan memang rata-rata banyak teman-teman juga yang minta untuk dibuatkan video tutorialnya dari awal sampai akhir. Jadi dari semai, terus bikin sistemnya sampai nanti panen. Tapi itu khusus untuk Mas Agus yang bikin ya. Kan kalau kita kan sebelum-sebelumnya udah pernah nih. Cuman maksudnya mungkin teman-teman mungkin beda ya hidroponiknya Mas Ardat dan Tia gitu dengan hidroponiknya Mbak Tuti dan Mas Agus beda nggak ya penyemaiannya gitu ya? Iya, cuma intinya kan di video itu banyak yang minta. Oh iya. Banyak yang jadi minta. Kita repeat. Nah ini kalau contohnya seperti ini nih contoh pertanyaannya nih. Banyak banget pertanyaannya. Oke. Jadi teman-teman, akhirnya kita berdua meminta izin lagi ya. Kita minta izin ke Mas Agus karena banyak permintaan nih dari teman-teman untuk dibuatkan video tutorialnya versinya Mas Agus. Bukan versi saya, pasti berbeda ya. Karena masing-masing orang pasti punya tekniknya. Nah, karena kebetulan yang minta banyak permintaan dari teman-teman untuk membuatkan video tutorial itu di videonya Mas Agus, maka mau nggak mau saya izin lagi sama Mas Agus dan juga Mbak Tuti, boleh nggak sih Mas Agus, Mbak Tuti, kita minta izin tolong dibuatkan videonya yang runut dari semai, menyiapkan alat bahan dulu. Oh ya, menyiapkan alat bahan dulu. Terus semai. Cara bolongin styrofoamnya bagaimana, cara ngukur styrofoamnya bagaimana, terus detail ya, Mas detail. Agus, ya? Nah, terus habis itu langsung cara semainya seperti apa, cara motong rockwoolnya seperti apa, sampai nanti pindah tanam dan juga akhirnya panen. Terus akhirnya Mas Agus dan dengan Mbak Tuti senang hati ya. oh ya Mas Adat siap, dia bilang gitu. Soalnya Mbak Tuti itu juga banyak yang japri Mas. Betul. Katanya banyak yang japri. Teman-teman di channel YouTube kita tuh kan udah tahu tuh nomor telepon dan alamatnya Mbak Tuti kan. Jadi dia bisa langsung japri gitu kan. Nah Mbak Tuti juga hubungin Tia tuh. Berarti ya banyak yang minta gini-gini. Oh ya udah. Pas kebetulan di YouTube Mas Adat kan juga banyak komentar tuh. Nah akhirnya kayak frekuensinya sama deh. Dan kebetulan juga karena Mas Agus sama Mbak Tuti belum punya channel YouTube ya, jadi ya udahlah. Oke, kita bantu lagi untuk mengunggah video tutorial Mas Agus dan Mbak Tuti dari Kenes Farm, yaitu dari awal, dari A sampai Z. Dari semai sampai nanti panen. Mungkin sampai jual Mas? Enggak. Ini kita fokusnya hanya untuk sampai tekniknya aja. Teknik berhidroponiknya ya. Pembuatan sistem wignya pakai styrofoam, lalu dari semai benih sampai nanti panen akan dibuatkan. Nah, jadi teman-teman selamat menyaksikan video ini. Semoga video dari Mas Agus dan juga Mbak Tuti ini bisa menjadi referensi yang baik untuk teman-teman semua yang ingin memulai hidroponik di rumah dengan barang-barang seadanya atau barang-barang yang bisa kita temukan di daerah kita, dan semoga juga bisa menjadi awal yang baik untuk teman-teman semua yang mau mulai berbisnis kita hidroponik. Mulai dari hal-hal yang kecil. Betul, ya Mas, hal yang kecil dan sederhana. Betul sekali. Selamat menyaksikan. Halo hidroponik lovers, jumpa lagi dengan kami Kenes Farm. Sudahkah Anda makan sayur hari ini?
biasakanlah gemar makan sayur supaya teman-teman sehat dan bugar. Pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan mempraktekkan cara penyemaian tanaman sayuran sampai pindah ke pembesaran atau pindah ke box styrofoam. Untuk pertama, cara penyemaian, alat dan bahan yang kita butuhkan. Pertama, rock wool. Kedua, pisau untuk memotong rock wool, teman-teman. Penggaris untuk mengukur. Nampan atau baki. Biasanya bisa dipakai apa aja, tapi pada kesempatan ini saya pakai nampan. Terus air. Terus tempat benih untuk mempermudah kita nanti menyemai. Dan ini untuk melubangi rock wool, teman-teman bisa menggunakan lidi atau tusuk gigi juga bisa. Terus yang selanjutnya, benih. Pada kesempatan ini saya akan menyemai pakcoy. Perlu diingat teman-teman, kalau teman-teman punya benih yang sudah dibuka, sebaiknya disimpan di kulkas supaya daya tumbuh benih ini akan terjaga. Dan lihat expirednya, ini di sini ada, untuk menjaga benih itu bagus. Langkah pertama teman-teman, pertama ini paket Kenespam, paket hemat. Kenapa saya namakan paket hemat? Rock wool ini saya potong nggak begitu besar, nggak begitu kecil, cuma tidak mengurangi kualitas sayurnya. Jadi rock wool yang ukuran 20x30 ini nantinya bisa menjadi 150 buah buat nyemai. Caranya, kita ukur memanjang. Kita ukur 2 cm 2 cm teman-teman. 2 cm 2 cm. Kenapa ini saya namakan paket hemat? Karena memang saya ngirit tapi tidak mengurangi kualitas sayur saya. 2 cm 2 cm ini teman-teman. Terus yang bawah juga untuk mempermudah pemotongan. Dua senti. Nah, habis itu kita potong teman-teman. Pakai pisau. Ini lebih mudah hasilnya teman. Jadi ini ukurannya, tingginya 2,5, lebarnya 2 cm. Nah, dari ini nanti saya potong lagi menjadi 10. Habis itu kita potong dadu menjadi 10 bagian. Kita kira-kira aja teman-teman ya. Nah, jadi 10 teman-teman nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini ukurannya nggak terlalu besar, juga nggak terlalu kecil. Juga nantinya tidak akan mengurangi kualitas sayurnya. Habis kita potong gini teman-teman, kita susun di nampan teman. Nah, kayak gini. Kita rapikan, kita susun. Kenapa saya memilih memotong-motongnya sampai putus teman-teman? Itu bagi saya lebih mudah nanti saat pindah tanamnya. Saat pindah tanamnya saya lebih mudah untuk memindahkan bibit ini ke netpotnya. Makanya saya langsung potong putus-putus teman-teman. Kita susun. Nah, setelah kita susun begini teman-teman ya. Kita susun gini. Lalu kita basahi dengan air yang sudah kita persiapkan. Kita basahin.
merata. Terus sampai merata. Nah, setelah basah teman-teman, nah, basah, lalu kita lubangi dengan bisa lidi, bisa tusuk gigi. Saya ini pakai tusuk sate ini teman-teman. Dan ngelubanginya jangan terlalu dalam dan jangan terlalu apa itu? Nggak dalam ya, maksudnya sedang-sedang saja. Kita lubangi dengan tengah-tengahnya teman-teman ya. Tinggal diputar-putar aja. Terus kita putar sampai habis, sampai selesai. Kita lubangi semua sampai habis dulu. Jangan terlalu dalam teman-teman ya. Kalau sudah terlubangi semua, kita siapkan bibitnya teman-teman. Kita siapkan bibitnya. Kita taruh di sini biar mempermudah kita. Nah, teman-teman tolong ya, nanti kalau mau menyemai tangannya harus bersih, harus cuci dulu ya. Karena apa? Kalau bibit pakcoy itu lebih mudah dengan tangan. Bagi saya ya, terserah teman-teman lebih nyamannya pakai yang tadi bisa, pakai ini juga bisa, masukkan air ke sini juga bisa. Tapi saya lebih nyaman dengan pakai jari saya. Kita basahin ya, jarinya ini. Kita ambil bijinya, ini kita masukin satu persatu. Kita masukin satu persatu bijinya ke roful yang sudah kita lubangin, sambil agak ditekan sedikit teman-teman ya. Sambil agak tekan sedikit. Terus kita masukin satu persatu. Kita masukkan sampai habis, sampai selesai. Dan sambil ditekan teman-teman ya. Nekannya jangan kenceng-kenceng, dikit aja. Nah, kalau ini sudah terisi penuh, lalu kita simpan di tempat yang gelap. Bisa di bawah meja bisa di kamar bisa. Yang penting jangan kena matahari dulu sebelum pecah benih. Nah, saya akan contohkan yang pecah benih, yang bisa teman-teman jemur di sinar matahari. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini kira-kira umur antara 24 jam. Nah, ini teman-teman. 24 jam, udah pecah benih. Kelihatan teman-teman ya? Pecah benih nih. Nah, ini baru boleh teman-teman untuk jemur di sinar matahari langsung, supaya nanti tumbuhnya tidak kutilang atau kurus, tinggi langsing. Itu harus teman-teman. Kalau udah pecah benih gini, harus dijemur di matahari langsung. Dan usahakan roful tetap lembab, jangan sampai kering. Kalau kering, pasti bibit akan mati teman-teman. Nah itu. Jadi itu tahapan sampai nyemai sampai pecah benih. Kalau sudah pecah benih, ini contoh juga yang sudah berdaun dua, ya, teman-teman. Perawatannya juga sangat gampang, tinggal kita menjaga kelembapan daripada roful, jangan sampai kering. Untuk penyemaian ini, kalau sampai kering, saya jamin pasti bibit akan mati. Jadi
kita harus ibaratnya teliti dalam mengecek kelembapan daripada profilnya. Nah, ini yang berdaun 2. Jadi teman-teman, dalam perawatan dari semaian yang udah pecah benih sampai berdaun 2 itu sangat gampang. Tinggal jaga kelembapan daripada profilnya. Nah, dari yang berdaun 2, ini yang sudah berdaun 4. Nah, kalau sudah berdaun 4 ini sudah siap untuk dipindahkan ke dalam sistem pembesarannya. Ini lihat teman. Nah, alat dan bahan yang sangat mudah kita dapat dan kita cari, teman-teman. Antara lain pastinya box styrofoam bekas buah, yang kedua ballpoint, yang ketiga penggaris, dan yang ini buat ngelobangin, buat bikin lubang netpot, teman-teman. Ini teman-teman bisa bikin sangat mudah sekali, yaitu dengan kawat yang lentur, dibentuk sesuai dengan netpot yang teman-teman pakai. Jadi saya ulangi, sangat mudah dan bisa didapat. Teman-teman bisa mempraktekkan di rumah. Ini kawat tinggal kita bentuk sesuai dengan netpot yang teman-teman pakai. Lihat. Sangat sederhana dan mudah dibuat. Untuk langkah pertama, kita akan mengukur jarak tanam lubang atau jarak lubang. Kebetulan saya mau bikin buat selada dan buat pakcoy yang daunnya melebar dan butuh ruang yang agak lebar. Jadi dalam satu box ini nanti akan terdapat 8 lubang tanam. Caranya, pertama kita ukur dulu jarak tanamnya, teman-teman. Kita ambil tengah-tengahnya dulu, kita garis, teman-teman. Nah, kita garis. Setelah kita garis, kita ukur ke samping 15 cm. Kita kasih titik sama 15 cm, kita kasih titik. Sini sama 15 cm, kita kasih titik. 15 cm, kita kasih titik. Nah, untuk tengahnya kita ukur dulu. Sini kita ambil netnya atau tengah-tengahnya sama sebelah sini. Nah, setelah itu baru kita ukur buat lubangnya di tengah. Jadi kita ukur sini ke sini 7,5. Diharapkan nanti jaraknya antar lubang ini 15 cm, teman-teman. Jadi antara garis tengah ini 7,5 ke sini, ke samping kanan, 7,5 ke samping kiri. Jadi diharapkan nantinya akan tercapai jarak antar tengah lubang 15 cm. Setelah itu baru kita bikin polanya, teman-teman, biar nanti kita gampang dalam melubanginya. Sesuai dengan ukuran yang sudah kita ukur, teman-teman. Sesuai dengan titiknya yang sudah kita ukur tadi, kita buat polanya. Ini untuk mempermudah kita dalam melubanginya. Semua sampai hasilnya kayak gini, teman-teman. Nih. Udah. Jadi dalam satu kotak ini bisa 8 lubang tanam untuk selada dan pakcoy yang mempunyai daun yang melebar. Untuk kangkung, bayam bisa lebih rapat lagi. Saya biasanya untuk kangkung dan bayam itu satu box ini bisa muat 12 lubang tanam. Nah,
setelah ini baru kita berlanjut melubanginya. Kita harus membutuhkan satu alat lagi yang penting, yaitu kompor. Kompor ini fungsinya untuk memanasin kawat ini biar panas untuk melubanginya. Caranya begini teman-teman, sangat mudah, sangat mudah. Kita panasin. Usahakan sampai ininya kawatnya memang benar-benar panas teman-teman ya, biar nanti hasilnya itu rapi dan bagus. Kita panasin. Nah, sampai ini teman-teman, baru kita masukkan ke pola yang sudah kita bikin. Tuh, sangat mudah. Sampai seterusnya semua terlubangin dan hasilnya kayak gini. Sangat rapi. Teman-teman bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Untuk penampungan airnya, usahakan teman-teman untuk menutupnya dengan plastik hitam supaya ini awet dan menghambat pertumbuhan lumut. Jadi teman-teman bisa membeli plastik sampah yang baru, lapisin ke sini, ditata dengan rapi. Untuk memperkuat bisa memakai lakban. Dan box ini siap untuk dipakai menanam selada dan pakcoy. Oke teman-teman, ini saatnya kita memindahkan tanaman ke tempat pembesaran. Ini saya membagikan menggunakan styrofoam bekas buah anggur. Nah, ciri-ciri bibit yang sudah siap untuk dipindahkan atau dipindahkan ke tempat pembesaran. Pertama, daunnya sudah ada 4 teman-teman. Ini dinamakan daun sejati dan muncul. Kenapa berdaun 4? Nah, ini teman lihat. Nah, ini karena sudah berdaun 4, diharapkan akarnya ini sudah siap untuk menyerap nutrisi. Jadi ini sudah siap untuk dipindah tanamkan. Terus langkah selanjutnya kita siapkan nutrisinya teman-teman. Kebetulan saya di sini pakai nutrisi yang 5 liter. AB Mix yang 5 liter. Kenapa? Karena di sini saya sudah produksinya udah agak lumayan banyak, jadi saya pakai yang gede, lebih efisien. Nah, untuk teman-teman yang baru memulai atau mau belajar, ada juga yang paket kecil teman-teman, AB Mix yang kecil. Ini setengah literan. Jadi di dalam bungkus ini ada nutrisi A dan B. Jadi ini dilarutkan masing-masing dengan setengah liter. Ini bagi teman-teman yang ingin belajar atau pemula bisa pakai yang ini dulu untuk sarana pembelajaran. Jadi ini saya isi dengan 12 liter air. Kita takar. Ini udah saya isi 10 teman-teman. Jadi tinggal nambahin 2 lagi teman-teman. Ini sudah 12 liter air. Pada tahap ini saya menggunakan metode tanam nutrisi 551. Jadi setiap 1 liter air saya tambah nutrisi A 5 mili, nutrisi B 5 mili. Jadi dalam satu box ini kan 12 liter, tinggal dikalikan 5. Jadinya saya harus nambahin satu box ini 60 ml nutrisi A dan nutrisi B. Ini saya pakai spat yang ukuran 20 ml teman-teman. Jadi diusahakan harus terpisah ya teman-teman.
ini buat yang A, ini yang buat yang B. Kalau bisa dipisah. Kita tambahkan teman-teman. Satu, dua, tiga. Untuk yang nutrisi A. Untuk yang nutrisi B juga sama teman-teman. Satu, dua, tiga. Jadi di dalam satu styrofoam ini sudah terdapat larutan nutrisi A 60 ml dan B 60 ml. Kita aduk teman-teman agar tercampur dengan merata. Aduk sampai merata. Kalau sudah merata teman-teman, kita tinggal mengambil tutupnya. Ini kita tutup sini teman-teman. Kita ambil net pot yang sudah diberi sumbu. Caranya gampang. Kita siapkan bibitnya. Kita ambil net pot. Kita taruh bibit di atas. Usahakan teman-teman ya, akar yang paling bawah menempel di sumbunya teman, biar dia selalu kena air. Nih. Habis itu tinggal kita masukkan. Kita ambil lagi, kita masukkan. Ambil lagi, kita masukkan teman-teman. Kita ambil lagi, kita masukkan. Kita ambil lagi. Ya, sudah terisi semua teman-teman. Nah, jadi bibit ini sudah terisi semua, sudah masuk ke serum semua. Tinggal perawatannya kita simpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung, agar supaya pertumbuhannya lancar dan normal. Karena sinar matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sayur ini teman-teman. Dan perawatan yang lain juga, kita harus rutin mengecek kondisi air dalam teman-teman. Apakah kurang atau enggak. Nah, misalnya kurang, tinggal kita tambahin dengan kita mencampur tadi nutrisi A dan B. Kita campur dulu dengan air, baru kita tambahkan. Perawatan yang enggak kalah penting juga, kita harus ngecek ada hama apa enggak. Nah, biasanya hama-hama kecil-kecil itu akan datang pada sayuran yang hijau ini teman-teman. Jadi kita harus rajin mengontrol keadaan daun ini terserang hama atau enggak gitu.
Oke teman-teman, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai cara menyemai sampai pindah tanam. Semoga berguna, bermanfaat bagi teman-teman. Ingat, jangan lupa makan sayur setiap hari agar kita sehat dan bugar. Salam dari Kanes Farm. Nah teman-teman, tadi sudah melihat kan tutorialnya yang diberikan sama Mas Agus. Luar biasa, tepuk tangan Mas Agus. Gak panjang ya, tapi ya memang itu sih Iya. intinya, benar-benar dari awal sampai akhir panen. Luar biasa Mas Agus, baik banget. Terima kasih Mas Agus. Nggak ada Terima kasih Mbak Tuti. rahasia-rahasiaan ya. Nggak ada rahasia-rahasiaan, semua dibongkar habis sama Mas Agus sama Mbak Tuti. Makasih buat Terima Mas kasih banyak. Agus, Mbak Tuti, Terima kasih terus Kanes Farm. Kanes Farm, Terima terus kasih. ada yang ngambil kamera, ngambil videonya, Pak Deddy Pak Buntin. Deddy dan Buntin, terima kasih untuk semangatnya memberikan motivasi dan juga tutorial untuk teman-teman semua. Terima kasih. Jadi teman-teman, ya seperti yang tadi teman-teman lihat video tutorialnya, selanjutnya ya sekarang kita kembalikan lagi ke teman-teman. Silakan berkreasi sendiri, asah lagi dengan teknik yang teman-teman punya. Mungkin awal-awal boleh niru punya Mas Agus, tapi lama-kelamaan pasti nanti akan menemukan tekniknya sendiri. Itu tadi kan tekniknya Mas Agus. Betul. Kalau misalkan teman-teman mau lihat video-video kita sebelumnya juga ada tuh Ada. teknik kita sendiri. Terus ada juga teknik di kebun kita ya. Ada. Kan ada teknik di rumah, ada teknik di kebun. Betul. Kemudian nih yang ini baru tekniknya Mas Agus dan Mbak Tuti nih. Kalau teman-teman bisa lihat video-video kita sebelumnya, kan kita juga punya teknik-teknik yang hidroponik dengan semua sistem. Ada sistem DFT, NFT, sistem tetes, sistem pasang surut, aeroponik, dan lain-lainnya kita sudah buatkan video tutorial. Jadi kalau memang teman-teman pengen sekali membuat yang skalanya sedikit agak lumayan, seperti menggunakan pipa atau menggunakan guli, silahkan melihat video-video kami sebelumnya. Atau juga yang sudah mau mulai skala industri, silakan juga, kami juga sudah memberikan tutorialnya skala industri, bagaimana pengelolaan hidroponiknya dalam skala greenhouse yang lumayan besar, bagaimana pengelolaan manajemen tanamnya, silakan dilihat, semua sudah kita berikan. Nah, sekali lagi teman-teman, Mari berkreasi. mari berkreasi, semangat terus. Kalau memang gagal di awal, lanjutkan terus, jangan menyerah sampai teman-teman bisa menemukan racikan atau teknik yang bisa teman-teman olah sendiri di rumah. Senyamannya Teman-teman saja, kita nikmatin saja pokoknya prosesnya. Iya, terus yang namanya teknik sendiri ya. Kalau misalkan emang sesuai dengan memang sesuai dengan konsep, nah itu udah tepat nih sebenarnya. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin kalau teman-teman ada teknik sendiri, itu nggak ada yang salah ya. Ya silakan berkreasi selama hasil sayurannya bagus, terus bisa panen rutin ya sah-sah saja. Lanjutkan terus, kan poin pentingnya sebenarnya kita bisa menjaga ketahanan pangan keluarga. Kan seperti yang Mas Agus bilang bahwa niat awalnya adalah menjaga ketahanan pangan. Baru selanjutnya Mas Agus mulai berpikir untuk berbisnis setelah melimpah sekali hasil panennya. Ya, betul. Jadi murnikan lagi niat teman-teman. Jangan lupa dimurnikan. Janganlah apapun itu jangan difikirkan yang macam-macam dulu. Murnikan niat, fokuskan. Tapi nggak apa-apa kan fokusnya nyari duit? Ya nggak apa-apa. Murnikan dulu kan. Tidak selamanya harus berpikir dapat uang yang banyak. Tapi itu masalah materi, uang itu pasti akan mengikuti kita ya? Akan menyusul ketika memang nanti semuanya yang sudah teman proses. Itu pokoknya intinya kerja keras tidak akan mengecewakan hasil. Itu aja intinya. Semangat terus berkreasi untuk menjaga ketahanan pangan keluarga, kemudian ketahanan pangan masyarakat, kemudian nanti ketahanan pangan negara. Waduh, terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang subscriber dan yang udah komentar, yang memberi kita saran dan masukan. Mas, minta ini dong, Mas begini dong, Mas harusnya gini-gini. Itu bagus banget, itu berarti banget buat kita berdua. Terus udah gitu makasih banyak buat teman-teman yang memang mau kita kunjungi, mau berbagi, belajar bersama ya. Betul. Kita salut sama teman-teman yang luar biasa ini yang mau berbagi ilmunya
secara cuma-cuma itu keren banget sih. Cuma-cuma ya? Itu keren banget ya. Sharing cuma-cuma, kita Sharing nggak cuma-cuma. bayar. Nggak kita bayar. Dan berani membongkar Betul. semua rahasianya itu luar biasa buat kami bahwa memang Dan namanya hidroponik juga nggak ada rahasia. nggak ada rahasia. Akhirnya berbagi ilmu itu juga hal yang luar biasa buat kita karena nggak ada ruginya. Jadi tetap terus pantau channel kita terus. Nanti kita akan share-share lagi mengenai tutorial hidroponik batu yang sederhana, skala industri, ataupun skala rumahan, ataupun nanti juga kita akan ada sesi Q&A, tanya jawab. Dengan teman-teman hebat lainnya Dengan nih, teman-teman pegiat hebat hidroponik. lagi. Dari apa lagi ya? Dari barang kita bekas nggak tahu. kah? Nanti kita nanti buat kita. Memanfaatkan lahan sendiri. Betul. Ditunggu aja pokoknya channel kita ya. Pokoknya kita belajar bersama, maju bersama. Wede. Dan terus menginspirasi. Yeay. Sukses untuk kalian semua. Tuhan memberkati.